Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, sebagian tabi'in berkata, man kasurat dzunubuhu, siapa yang banyak dosa, fa'alaihi bisaqyil ma'i, maka hendaklah dia bersedekah air. Ini Bapak Ibu, siapa yang banyak dosanya, maka hendaklah dia menghapus dosanya itu dengan sedekah air. Wa qad ghafarallahu dzunubal ladzi saqal kalba, dan Allah sungguh telah menghapus dosa orang-orang yaitu yang dia memberi minum kepada anjing. Kalau memberi minum kepada anjing saja bisa menghapuskan dosa, apalagi memberi minum kepada orang mukmin, tentu akan lebih diampuni dosanya. Ada perempuan, yang perempuan itu perempuan nakal, perempuan itu adalah perempuan PSK, memberi minum kepada anjing saja diampuni dosanya, apalagi orang beriman, beramal soleh memberi minum kepada orang beriman, tentu pahalanya lebih gede, tentu dosanya akan lebih terhapus dibandingkan itu tadi. Maka ini Bapak Ibu sekalian, ya, mari kalau kita ini mau sedekah apa? Ya sedekah apapun, tapi termasuk juga sedekah air itu adalah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat yang ke-97. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu, dan dialah Allah yang menjadikan nujum. Nujum itu jamak dari najmun, najma artinya bintang. Namamu siapa, Nduk? Najma. Najma artinya bintang. Namamu siapa, Nduk? Najwa. Najwa artinya rahasia. Jadi beda. Najwa itu artinya rahasia, najma artinya bintang. Namamu lengkap siapa, Nduk? Namaku lengkap Najwa Shihab. Najwa itu rahasia, Shihab itu bintang, rahasia tingkat tinggi. Nah, itu Najwa Shihab. Maka kalau bicara ya selalu tentang sesuatu yang mengulik, sesuatu yang tidak diulik orang lain. Ya, berbicara adalah analisisnya yang tidak dianalisa orang lain, karena namanya Najwa Shihab. Namamu siapa, Nduk? Kok wajahmu putih berseri? Namaku Najma. Oh pantes, Najma artinya bintang. Najma itu jamaknya nujum, ya, nujum itu artinya bintang. Dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang itu agar kamu, ya, agar kamu, di ayat yang ke-97, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pelayar kita zaman dahulu, mereka yang tidak membawa kompas, ya, hanya mengandalkan pada pergerakan bintang sampai tujuannya. Ya, betapa hebatnya orang-orang zaman dahulu. Ya, jadi ada istilah apa itu Capricornus, terus apa itu Leo, apalagi Sagittarius, Cancer, Taurus. Itu memang istilah-istilah itu istilah lama, Pak. Ya, memang istilah-istilah lama. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Wa huwallazi, dan dialah Allah, ansha'akum, dialah Allah yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kita lihat tafsirnya, ya. Baik. Yang tadi mana ini, Mas? Kok angel ya, Mas? Nah, sudah muncul nggak di sini, Mas? Tolong tampilkan, Mas. Makna mustaqor dan mustaudak. Ini, Mas, tampilkan, Mas. Ya, min nafsin wahida fa mustaqorrun wa mustaudak. Sudah belum, Mas? Nah ini Pak, ya, kita lanjut masuk pada makna mustaqor dan mustaudak. Makna mustaqor yang pertama adalah
Ibnu Abbas menafsirkan mustaqor anaknya adalah tempat menetap di dalam rahim. Tempat menetap di dalam rahim itu disebut sebagai mustaqor. Yang kedua, mustauda artinya tempat simpanan di dalam tulang sulbi. Jadi mustaqor dan mustauda itu hanya antara ini Pak, tempat simpanan di dalam rahim, menetap di dalam rahim, mustauda tempat simpanan di dalam tulang sulbi. Jadi proses kelahiran manusia itu dari satu Nabi Adam dan Hawa turun menurun, itu kan gennya itu kan dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat kan tetap ini Pak. Manusia itu ya seperti ini, dijaga betul oleh Allah. Bentuk koyo ini, ukurannya segini itu diukur betul oleh Allah Pak. Tidak mungkin berubah, tidak mungkin evolusi dari monyet menjadi manusia, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Saya termasuk tidak percaya dengan teori itu Pak. Ya, teori itu saya nggak percaya, teori evolusi dari manusia dari itu menjadi ini, atau dari apa itu, dari Pithecanthropus erectus atau Homo sapiensis atau apa. Saya tidak percaya dengan teori itu, saya percaya dengan teori Al-Quran. Ya, mustaqor dan mustauda. Makna pertama mustaqor adalah tempat menetap di dalam rahim, mustauda adalah tempat simpanan di dalam tulang sulbi. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ini kita ambil pelajaran berharga Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak perempuan 3, menantu laki-lakinya 3-tiganya dijamin masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau besok punya atau sekarang punya anak wedok dan belum nikah, itu kalau besok mau mencarikan jodoh kepada anak kita, anak wedok, itu nek dijamin masuk surga kan angel Pak. Ya, leh wani nembung anakku kowe jamin masuk surga leh. Nggih mboten Pak, kula titih mantune Abu Bakar gitu. Tapi setidaknya menuntut anak kita ke surga. Sama seperti saya punya anak wedok perempuan kelas 1 SMP. Begitupun juga kalau besok ada yang nembung pada saya, Pak Lutfan, putri ini jenengan saya lamar. Iya le. Gajimu piro le? 7 koma Pak. Wih gede men. Mboten Pak, bar tanggal gitu koma Pak. Bukan itu. Yang penting anak laki-laki ini yang akan menjadi istrinya dia, yang akan menjadi suaminya dia, menuntun ke surga. Abu Bakar As-Siddiq punya 3 anak perempuan. Nomor 1 Asma binti Abu Bakar, dari istri pertama. Itu suaminya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dijamin masuk surga. Yang kedua Aisyah radhiyallahu anha, dari istri kedua. Itu suaminya adalah Nabi Muhammad, dijamin masuk surga. 3 adalah Ummu Kulsum. Bukan Ummu Kulsum anaknya Nabi, Ummu Kulsum yaitu anaknya Abu Bakar. Itu suaminya adalah Tolhah bin Ubaidillah, dijamin masuk surga. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya 3 anak perempuan yang 3-tiganya menantunya laki-laki itu dijamin masuk surga.